Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Pak D, sama Pak D. Pak D. Pak D ini seorang apa kejawen, Pak? Iya, ada menganut kejawen ya? Enggak. Mengerti kejawen. enggak apa itu melajari apa itu pokoknya ilmu Jawa, ilmu Jawa. Jawa. Ya. Ilmu Jawa. Nah, maksudnya ilmu Jawa itu apa, Pak? Ilmu Jawa itu yang Bapak, yang dianut yang kan. Pak D ini. Nah, begini. Manusia kalau sudah yang menganut ajaran ilmu Jawa, di Jawa itu kebanyakan yang atau yang dipelajari ilmu kebatinan yang disebut sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Itu bahasa Indonesia apa tuh? Bahasa Indonesianya ada artinya? Artinya bahasa itu kalau di bahasa Indonesianya ribet. Oh, ribet. Ribet nanti. Tidak sesuai dengan apa perkataan Jawanya itu tadi. Nah, orang ini yang bisa melajari ilmu ini semua menganut aliran Jawa. Jadi seperti begini. Kalau kita mengeji sedulur papat kita yang disebut Aluamah, ya, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Mutmainah itu mempunyai dua kekuasaan, kebaikan dan keburukan. Kalau kita ngeji kebaikan, kalau kadung baik sebaik-baiknya. Tapi kalau dia buruk, waduh. Buruk, udah. Bagaimana buruknya? Buruknya itu ya begini, pokoknya ndak mau yang dia diajak kebenaran itu tidak ini. Maunya jelek sekali. Jelek. Itu mempunyai dua kekuasaan yang namanya mutmainah itu. Ya, terus jelek sekali golongannya, bikin kesusahan orang, terus pokoknya begitu aja. Itu yang apa, mutmainah? Yang mutmainah. Tapi kalau kita jarang sekali orang yang bisa mengeji sedulurnya itu sampai wujud. Tapi banyak juga yang bisa, tergantung tingkah laku. Itu tadi. Tergantung tingkah laku. Contohnya begini, kalau misalnya kita mengeji sedulur papat, itu yang paling deket siapa? Apa Amarah, apa Supiyahnya, apa yang itu pasti setiap manusia itu ada yang deket sama sedulurnya itu ada. Kalau misalnya orang penggaweannya makan melulu, itu yang deket sama Aluamah. Kalau manusia itu sudah dewasa, udah gini, senengannya ke perempuan, itu dia deket sama namanya itu tadi mutmainah. Ke perempuan? Bukan mutmainah, Supiyah. Cewek. Supiyah, yang disebut Supiyah itu nama sedulur papat yang mau. Sedulur papat limo pancer. Artinya limo pancer, lima itu badan kita sendiri. Tapi manusia itu masih ada lagi kehidupan yang disebut sejatining urip, hidup. Sejatinya hidup sejati. Ada hidup, ada kehidupan, ada yang menghidupi, ada yang membuat hidup. Bahasa ini begitu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa ada urip, ada kang gawe urip, ono kang jaga urip,
ono kang ngauripi. Iya. Nah, ini terus ono sejatine urip. Nah, Iya. sejatine urip itu siapa? Itu sulit sekali. Kalau kita ndak ilmunya sudah tinggi, itu jarang-jarang sekali orang membahas sejatine urip. Contoh, kalau dipelajari ilmu Jawa, itu begini. Orang-orang kalau sudah ilmu Jawanya sudah tebal, artinya sudah menguasai, ya, aku mau kecimpung di dunia apa kebatinan. Batinan itu jumlahnya banyak sekali, tidak hanya jumlah 10 istilahnya jumlahnya 10 atau bisa ratusan, bisa ribuan ilmu itu. Sebut ilmu itu angel yang durung ketemu. Kalau sudah ketemu lebih angel, lebih sulit. Lebih sulit. Manusia itu dulu begitu. Di Pulau Jawa ini pusatnya ilmu di dunia itu di Pulau Jawa ini. Dulu waktu ilmu-ilmu yang belum tersebar atau belum tinggi, berasal dari dewa-dewa. Itu dipelajari di Pulau Jawa. Mulai didalami orang Jawa itu abad 1300. Abad 1300, terus 1400, 1500, 1600. Ini 400 tahun ini orang-orang berlomba-lomba menciptakan ilmu Jawa sendiri-sendiri. Nah, ilmu itu dari mana? Dari dirinya sendiri. Oh, nah, berlomba-lomba, aduh. Itu berlomba-lomba, lamanya 400 tahun. Selama itu ilmunya dewa siapa? Dewa Siwa, Dewa Wisnu, pokoknya golongan dewa-dewa. Ilmunya itu dipelajari di ilmu di Pulau Jawa ini sama orang-orang itu yang disebut ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, terus ilmu pokoknya ilmu apa saja dulu anunya di Pulau Jawa ini. Karena wujud orang-orang zaman dahulu puasa, bertapa, digini kuat orangnya. Karena apa? Yaitu tadi menciptakan ilmu sendiri-sendiri. Katanya ilmu dari Allah dan begini. Lah yang mencipta Allah siapa? Sama orang dahulu. Dia sampai bertapa ratusan tahun bisa. Contoh, di Pulau Jawa ini tidak aneh lagi. Dulu sebelum ada manusia di Pulau Jawa ini tidak bisa manusia di tempat di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ini kalau ilmunya tidak tinggi, orang-orang yang ini orang-orang Arab atau orang mana masuk Pulau Jawa hilang atau diterkam bangsa siluman atau dimakan jin atau dimakan musnah lah istilahnya, dimakan macan atau apa gitu. Karena apa? Pulau Jawa ini angker. Dulunya Pulau Jawa ini tempat kerajaan jin sedunia itu di Pulau Jawa. Iya. Bisanya di Pulau Jawa ini tempati manusia itu gara-gara Romawi zamane jaya-jayane Rom, sekarang dari Meksiko. Itu dulu Romawi yang jaya. Romawi merasa penduduknya banyak, dia bertanya sama nabi yang keliling dunia jalan kaki, itu dipanggil. Di mana ada pulau kosong yang tanahnya subur? Di Selat India. Namanya Pulau Jawa. Tapi Pulau Jawa itu angker. Tidak bisa diisi manusia.
di sana itu isinya jin melulu, kata dia begitu. Dicoba karo Romawi diisi orang 200.000 orang masuk ke Pulau Jawa waktu pertama. Itu tinggal 600 kepala keluarga memutuskan kembali lagi ke Romawi. Lah, Romawi bingung. Orang-orang yang selainnya yang tidak balik ke Romawi meninggal di Pulau Jawa karena apa? Yaitu tadi angker itu tadi nggak bisa diisi manusia. Akhirnya golongan orang-orang yang berilmu tinggi dipanggil. Siapa? Aji Soko. Aji Soko itu pelarian dari India. Haji Soko. Aji Soko. Terus Syekh Subakir sak golongan itu orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dari India. Panggil Pulau Jawa. Nah, diterangkan Pulau Jawa itu memangnya angker. Yang penghuninya ini golongannya orang-orang yang kelas makrifat waktu itu. Zaman dulu orang-orang yang tingkat makrifat sudah banyak juga mulai zaman itu. Setelah itu Pulau Jawa diisi manusia lagi. Tapi Pulau Jawa harus ditumbali dulu. Nah, itu permasalahan. Permasalahan biar bisa ditempatin. Biar bisa ditempati, manusia ditumbali dulu, kata Aji Soko. Nah, pimpinannya yang masang tumbal siapa? Aji Soko. Aji Soko mempunyai teman 4 orang. Golongannya Syekh Subakir, terus sama lain-lainnya. 4 orang itu bertempat di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar itu arah di sekitar Semarang, di mana letaknya Gunung Tidar. Di puncak Tidar berunding kalau masang tumbalnya ini ditentukan hari ini, orang yang 4 itu ditugaskan ke pojok wetan, kidul, lor kulon, belah utara. Nanti hari ini tumbal dipasang bareng. Nah, Aji Soko di puncak Gunung Tidar. Nah, di Gunung Tidar tumbal udah dipasang, sono dipasang, Pulau Jawa ini bergetar. Sampai bergetar dak karuan, terus gunung-gunung seluruh Pulau Jawa meledak bareng, meletus. Gunung meletus. Waktu tumbal dipasang ini, Pulau Jawa bergetar. Nah, ini waktu gunung podo meletus, seluruh penghuni tanah Jawa yang golongannya bangsa jin podo lari tunjang kelanggang, ndak karuan, sebagian meninggal, larinya ke laut selatan, ke laut utara. Itu begitu. Jadi ceritanya yang Pak Ade denger gitu. Ya, yang gitu. Tahu dari nggone kitabnya ada. Itu ada kitabnya. Kita pernah baca kitab itu. Yang kitab disebut, apa tuh namanya? Yang disebut Kitab Musarar. Oh, Musarar. Oh, dari kitab itu yang dulu penciptanya ya golongane golongane empu, bukan wali, bukan nabi, bukan golongane empu. Iya. Nah, waktu itu zamane Jayabaya ditulis. Nah, yang disebut Kitab Jayabaya itu begini. Nah, Kitab Jayabaya itu juga juga kalau kita amati juga ampuh juga. Ada jadi benarnya juga gitu. Enggak sembarangan orang bisa buka kitab itu. Kalau kitab itu dibuka harus puasa dulu 3 hari. Oh, jadi bentuknya maksudnya kitab maksudnya itu begini. Kalau orang buka kitab itu sembarangan, orang bakal cacat seumur hidup.
Cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Itu contohnya begini. Kakang mertua saya yang di Blitar yang namanya Mbah Jo Kempet itu seumur hidup cacat. Oh, saudara? Enggak. Itu masih saudara mertua saya, Pak, di orang Blitar. Itu yang mempunyai kitab itu, yang nyimpan. Oh, nyimpan dia. Nah, nyimpan. Jadi kitab itu yang di tengah-tengah itu kalau bisa dibuka, ya itu mau dipuasai 3 hari 3 malam. Itu baru bisa dibuka. Di situ ada tertulisan yang disebut Raja Jawa yang ini, yang bisa baca itu orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa baca itu. Di situ tulisan seperti kayak tulisan goib gitu. Tahu-tahu ada tulisan seperti ini. Contoh kalau manusia itu berpuasa, mau kepingin tahu umurnya berapa, ada terus aku besok matinya bagaimana, di situ tulisannya ada. Oh, di situ ada? Ada. Tertulis. Berarti ada kode. Ada kode. Misalnya dari lahir kapan, gitu-gitu ya, mungkin ya? Itu begitu. Okay. Itu kata pepatah kata seperti itu. Nah, buku itu waktu kita melajari ilmu kemakrifatan, buku itu tak lacak siapa yang membawa buku itu. Kalau buku itu ketemu, aku tuker sama sapi gede, tak suruh milih sendiri. Pas waktu kita punya sapi itu, dulu waktu muda lah. Kalau masih ini kita belum masih punya anak 1 itu waktu itu. Aku masih kebimbang juga kalau si kitab itu. Tapi lama-lama kitab itu dengar sudah dibawa ke Kalimantan. Udah. Oh, di situ. Kalau sudah begitu sudah hilang jejak. Nah, siapa yang membawa ke Kalimantan, siapa yang tidak ada yang tahu. Sudah hilang jejak. Oh, iya. Nah, hilang berarti jejak. Saya pernah dengar tuh, Pak De, kitab Musarar itu dari Jayabaya tentang Notonegoro. Nah, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, itu tentang pokoknya begini, kitab Jayabaya itu kalau nggak salah ada dua, tapi yang satu ini yang disebut Musarar ini yang lebih mungkin ini yang bikin atau yang ini beda. Orangnya beda. Golongannya empu waktu itu. Kalau yang tertulis yang ada sing Notonegoro iku memang iku anune sabdane Jayabaya itu kekuatan 2000 tahun. Lah sekarang sudah umur 2000 udah 2000 ini kan sudah 2024. Tapi terciptanya kitab Jayabaya untuk nyabdo Pulau Jawa ini mulai tertulis sudah abad 2, bukan abad 1. Makanya kitab Jayabaya itu umurnya tinggal 2000. Sekarang kalau pokoknya kalau tahun ini kitab Jayabaya umurnya tinggal 100 tahun. 100 tahun seabad kalau udah ini 24, 100 dikurangi 24 tinggal 76. Nah, sudah 76 tahun lagi kitab Jayabaya habis. Yang disebut kiamat. Yang ada tulisan di situ kiamat kobra. Tulisannya kalau sudah ada kiamat kobra. Kiamat arti kiamat, hakikat kiamat itu waktunya habis. Iya. Jadi kiamat ini amblek itu tidak ada. Waktu
masa itunya lah. Masa kekuasaannya itu sudah habis. Gitu. Oke. Contohnya seperti begini. Manusia kalau sudah umurnya habis, itulah datang kiamat. Kiamat itu meninggal. Meninggal, orang meninggal itu kiamat untuk orang yang meninggal itu. Kalau untuk orang yang hidup belum. Itu namanya kiamat lah. Kiamat itu hakikatnya habis. Habis. Ya udah, gini Pak De. Nanti kita lanjut lagi. Apa tadi kan tentang yang muamah apa? Sedulur papat. Iya, muamah ini menganut deket itu. Terus sama ini nanti kan ini mau gelap nih. Sama tadi tentang kitab Joyoboyo sama tadi lanjutan itu tuh Musarar kitab. Iya, kenapa tadi Pulau Jawa itu angker. Kan, terus terjadinya apa? Pantai Selatan ya. Pantai Selatan. Jadi ini nanti setiap 100 tahun atau apa itu ini ada kejadian di Pulau Jawa. Di kitab itu ada tulisannya. Nanti kita lanjut lagi ya. Bersama Sedulur Papat channel ini bersama Pak D. Sedulur Papat Limo Pancer ini semua orang belum tidak semua orang itu paham. Sedulur Papat itu apa. Oke, nanti dilanjut. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.